Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya di Fab Channel. Yang di channel ini insyaallah saya akan membahas tentang seputar Tunisia, universitas, pokoknya tentang peradaban yang ada di Tunisia. Pokoknya jangan lupa subscribe, comment, and share. Oke teman-teman semuanya, karena ada yang nanya di YouTube saya, ada yang komen bagaimana cara pendaftaran ke Tunisia, dan mohon maaf saya baru menjawab. Mohon maaf banget untuk penonton yang saya baru menjawab ya, karena ada kesibukan tersendiri, saya harus mengerjakan sesuatu. Jadi insya Allah sekarang saya akan menjawab bagaimana pendaftaran ke Tunisia. Sebelum bagaimana cara pendaftaran ke Tunisia, saya akan ngasih tahu atau berbagi, karena ke Tunisia ini ada beberapa istilahnya sarana yang saya tahu itu ada tiga sarana yang menjadikan mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia yang mau kuliah di Tunisia. Yang pertama adalah lewat MOU. MOU adalah salah satu kesepakatan antara Universitas Zaituna Tunisia dengan pondok yang ada di Indonesia. Saya tidak akan sebutkan pondoknya, intinya kalian akan cepat tahu. Nanti kalian cek di IG PPI Tunisia, cek sendiri nanti di IG PPI Tunisia atau di KBRI Tunisia. Saya insya Allah di situ ada. Tinggal kalian cek di IG saya far_is18. Nanti kalian bisa lihat di pengikut saya di situ, di follower saya atau pengikut saya di situ. Kalian cek sendiri, nanti cari PPI Tunisia atau KBRI Tunisia. Insya Allah di situ ada informasi tentang masalah pendaftaran ke Tunisia. Nah, jadi kembali lagi ke sarana, ada 3 sarana. Yang pertama lewat MOU, yaitu kesepakatan antara Universitas Zaituna dan pondok di Indonesia. Yang kedua adalah lewat PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Yang ketiga lewat Nahdlatul Ulama atau NU. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Karena semenjak saya di sini lewat PPI, lewat MOU, dan lewat NU, jalur NU, beasiswa NU. Jadi ada 3 sarana. Nah, oke, itu sarana. Yang kedua adalah bagaimana cara pendaftaran ke Tunisia. Jadi sekarang beda. Tahun sekarang beda dengan tahun yang sebelumnya, sebelum saya kesini ke Tunisia. Nah, di sini ada komen yang mana bagaimana pendaftaran di Tunisia, kemudian Tunisia itu bahasanya apa. Kita akan bahas sekarang ya teman-teman. Ya mohon maaf bila perkataan saya kurang baik atau masih belepotan ya teman-teman. Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara pendaftaran ke Tunisia. Jadi ya, sarana ada 3 sarana, MOU, kemudian sarana PPI, kemudian sarana NU. Di MOU kalian bisa mendatangkan pondok yang bekerjasama dengan Universitas Zaituna. Melalui PPI kalian bisa terus pantau di IG PPI Tunisia. Yang ketiga dari NU, kalian bisa daftar ke NU lewat beasiswa, kalian daftar ke Tunisia. Nah itu. Dan bagaimana pendaftarannya? Jadi nanti ketika kalian sudah lewat MOU atau lewat PPI atau lewat NU, nah pasti yang pertama adalah berkas yang harus kalian siapkan. Nah itu ya teman-teman. Kemudian di lewat NU itu ada pengetesan, ya biasa bahasa Arab, insan au sorob. Nah, pokoknya tentang masalah ilmu syariah kayak ilmu Quran, ilmu hadis. Nah, kemudian di MOU juga sama seperti itu. PPI
Nah, di PPI sekarang kemungkinan ada pengetesan juga, langsung lewat, mungkin nanti ada pengetesan lewat PPI teman-teman, insya Allah. Nah itu, jadi bagaimana cara pendaftaran ke Tunisia? Lewat 3 sarana, MOU atau kesepakatan, lewat PPI Tunisia, dan lewat Nahdlatul Ulama, beasiswa Nahdlatul Ulama. Oke, cara pendaftarannya nanti kalian bisa hubungi bagaimana tanya-tanya. Nanti insya Allah dalam waktu mungkin di bulan Agustus akhir atau awal September dibuka ya teman-teman, insya Allah secepatnya nanti akan dikabarkan. Terus pantau di IG PPI Tunisia. Kemudian berkas, siapkan berkas seperti, jangan lupa ya kalau lewat PPI itu ada istilahnya TOEFL bahasa Arab. Kemudian nanti juga ada berkas-berkas lainnya seperti paspor dan lain sebagainya. Kemudian ada yang nanya lagi, di Tunisia itu bahasanya apa bang? Di Tunisia itu di sini bahasanya bahasa Arab. Jadi orang Tunisia itu bahasa pokoknya itu ada 2, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Nah, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Dalam bahasa Arab sama seperti Mesir, ada bahasa amiyahnya. Kalau di sini sebutnya bahasa darijah, bahasa keseharian. Kalau di Mesir ya, kalau bahasa amiyahnya itu, kalau bahasa fushanya mas muki. Kalau di Mesir bahasa amiyah ismake. Nah, kalau di sini itu beda, sismic and. Nah, siapa nama kamu? Nah, seperti itu. Jadi setiap negara itu beda-beda bahasa amiyahnya. Bang, penting gak bahasa amiyah? Ya penting ketika kita keluar atau keseharian ke orang-orang, agar kita harus tahu, agar kita tidak tertipu, harus tahu juga, harus bisa gitu bahasa amiyah. Jangan lupa juga bahasa fusha itu, karena penting sekali bahasa fusha. Nah, kemudian bahasa Perancis, karena di sini juga banyak orang Perancis, mereka memakai bahasa Perancis seperti comment tuffle, terus kalau nggak salah ya, lupa saya, terus kayak Ismi Faris misalkan, bahasa Prancisnya Je m'appelle Faris, kayak gitu. Bonjour, nah itu bahasa bonjour itu selamat pagi, bonsoir itu selamat malam. Nah seperti itulah bahasa Perancis ya, seputar bahasa Perancis. Nah jadi kemudian ada yang nanya lagi, di sana itu belajar berapa jurusan? Di sini ada 3 fakultas ya teman-teman. Sebenarnya ada 4, cuman yang masuk itu 3. Fakultas Hadoroh, Usuluddin, Kairouan. Nah, setiap fakultas itu ada jurusannya, ada Hadoroh, Akidah. Nah, saya sudah bahas di video selanjutnya jurusan apa aja yang ada di Fakultas Hadoroh dan ada di Fakultas Usuluddin. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi sudah saya sebutkan sarananya ada 3, yang saya ketahui ada 3. Kemudian pendaftaran seperti apa? Jadi kalian pantau terus di IG PPI Tunisia, KBRI Tunisia, dan Nahdlatul Ulama. Mereka ada beasiswa untuk ke Tunisia, Mesir, dan lain Sudan dan lain sebagainya. Kemudian bahasa di Tunisia itu ada 2 ya teman-teman, bahasa Arab dan bahasa Perancis yang memang harus kalian kuasai agar kalian itu tidak mudah ditipu orang dan dijelek-jelekin gitu kan. Penting, bahasa itu penting. Saya juga lagi belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Perancis, bahasa Darija, dan bahasa Arab Fusha juga harus kita ketahui. Kemudian di sana itu seperti apa bang, Arab atau barat-baratan? Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, bahwasanya dulu itu Tunisia itu bekas jajahan Perancis ya teman-teman. Dan juga ada sebagian Itali seperti itu. Jadi di sini itu sudah tercampur dengan barat juga ya teman-teman. Jadi dimanapun kalian berada, al-makanu li fiduka syai'an. Jadi tempat itu tidak membedakan apapun. Jadi yang membedakan itu kalian sendiri ya teman-teman. Oke, pertanyaan saya sudah jawab. Pendaftaran kayak gimana? Jadi lewat 3 sarana, saya ulangi lagi. Lewat sarana MOU, yaitu kesepakatan antara
Universitas Zaytuna dan pondok yang ada di Indonesia, yang saya ketahui baru ada 2. Saya tidak akan sebutkan pondoknya karena ini privasi juga, tapi jika memang ada izin dari pondok tersebut saya akan sebutkan, tapi saya tidak sebutkan. Pokoknya seperti itu. Jadi 2 pondok yang MOU atau kesepakatan antara Universitas Zaytuna dan tersebut. Kemudian yang kedua adalah PPI Tunisia. Lewat PPI Tunisia, kalian bisa pantau terus di IG PPI Tunisia atau di KBRI Tunisia. Kemudian yang ketiga dari Nahdlatul Ulama. Itu ya teman-teman. Itu cara pendaftarannya saya sudah sebutkan. Jadi kalian siapkan berkas, nanti dikasih tahu oleh panitia calon mahasiswa baru yang akan kuliah di Tunisia. Makanya saya tekankan pantau terus yang mau kuliah di Tunisia. Kemudian selanjutnya Tunisia itu bahasanya apa aja? Bahasa Perancis dan bahasa Arab. Kalian harus bisa kuasai. Tujuannya apa? Agar kalian tidak ditipu dan agar kalian paham. Oke teman-teman, ya mungkin cukup sekian. Insya Allah jika ada pertanyaan lagi yang kurang jelas atau yang mau dipertanyain lagi, bisa kalian komentar di bawah. Nah insya Allah ya teman-teman, saya akan jawab sebisa saya. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita usahakan, mudah-mudahan Allah hasilkan dan Allah kabulkan. Mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Unzur maqala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.